Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Vita Dwi Sakundiana. Nah, aku berdoa teman-teman, semoga hari ini kalian semua selalu dalam lindungannya, mendapatkan keberkahan, penuh dengan sukacita dan tentunya tetap stay safe ya. Jadi teman-teman, hari ini aku akan berbagi mengenai pembahasan part kedua mengenai seleksi administrasi S2 Universitas Gadjah Mada. Nah, tentunya di part kedua ini adalah part teknis untuk pendaftarannya, mulai dari apa yang harus dilakukan, kemudian yang kedua pembuatan borang atau akun pendaftaran S2 Universitas Gadjah Mada, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan teman-teman membaca dulu atau melihat dulu tentang pembahasan aku yang pertama yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipersiapkan untuk mendaftar S2 di Universitas Gadjah Mada. Nah, kenapa aku sarankan seperti ini? Supaya teman-teman semua tidak bingung, karena kan ini untuk part kedua mengenai teknisnya seperti apa, supaya teman-teman semua yang mungkin belum pernah mendaftar ke Universitas Gadjah Mada bisa tahu nih gambaran besarnya, teknisnya seperti apa yang kemudian harus diisi seperti itu. Jadi teman-teman, sebelum kalian melakukan pendaftaran di akun pendaftaran um.ugm.ac.id, sebaiknya teman-teman melakukan konfirmasi ke TU jurusan atau prodi yang dituju. Kenapa? Karena supaya teman-teman bisa mengecek kembali untuk berkas-berkas yang dibutuhkan, apakah ada berkas tambahan maupun berkas khusus yang harus dilampirkan. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal itu, sebelum membuat akun pendaftaran, sebaiknya teman-teman melakukan konfirmasi ke TU jurusan. Salah satu contoh yang paling sederhana ialah untuk TOEFL ITP. Nah, sepanjang pengetahuan saya, memang TOEFL ITP di um.ugm.ac.id untuk persyaratannya memang 450 itu secara umum. Akan tetapi untuk prodi tertentu malah mereka memberikan pengenaan untuk TOEFL ITP harus di atasnya, misalnya 500. Ada juga yang memang mengizinkan untuk 400 di bawahnya. Nah, oleh karenanya supaya teman-teman tahu untuk detail dan juga persyaratan yang harus dilampirkan yang benar-benar valid apa aja, nah kalian silakan untuk konfirmasi. Jika teman-teman sudah melakukan konfirmasi, maka teman-teman akan mendapatkan nih info yang valid ya untuk persyaratannya apa aja. Nah, silahkan dari situ teman-teman mempersiapkan untuk berkas-berkasnya dengan menyekennya dengan format PDF ya. Jadi teman-teman akan mengupload semua berkas yang dibutuhkan dalam format PDF ke akun pendaftaran. Dan jangan lupa teman-teman harus melakukan verifikasi terlebih dahulu agar akun kalian menjadi aktif dan bisa digunakan. Nah, biasanya untuk laman pertama teman-teman akan ada opsi beberapa di kolom berwarna orange ya. Nanti saya akan tampilkan juga. Nah, teman-teman tinggal mengklik tanda plusnya dan menyesuaikan apakah akan mendaftar untuk program magister, doktor, atau program yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya adalah pemilihan mitra. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu ya. Untuk memperlihatkannya langsung, saya akan menampilkan juga untuk gambarnya. Nah, di pemilihan mitra ini teman-teman bisa menggunakan jalur pertama, yakni jalur reguler. Nah, jalur reguler ini diperuntukkan bagi pendaftar dengan biaya sendiri. Sedangkan untuk jalur kedua adalah jalur kerjasama. Nah, ini diperuntukkan bagi teman-teman yang mendaftar dan telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh lembaga atau instansi pemberi beasiswa. Biasanya dibuktikan dengan adanya surat penetapan sebagai penerima beasiswa atau pendaftar yang pendidikannya dibiayai oleh mitra kerjasama UGM yang ditandai dengan adanya perjanjian MOU. Nah, ini kalian wajib sekali untuk menggunakan jalur kerjasama ketika akan mendaftar program studi untuk magister ataupun juga doktor. Nah, untuk jalur ketiga teman-teman bisa menggunakan jalur pelamar beasiswa. Berarti di sini teman-teman sedang mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa. Jadi teman-teman tidak perlu melampirkan MOU ataupun juga LOA ataupun surat pernyataan diterima sebagai penerima beasiswa. Nah, jalur kelima otomatis teman-teman jalur satu-satunya adalah jalur matrikulasi pra-magister. Di sini artinya teman-teman untuk S1-nya ini belum linear dengan S2 di UGM. Jadi teman-teman dikenakan yang namanya program matrikulasi biasanya 6 bulan. Nah, selanjutnya teman-teman mengisi halaman pertama mengenai identitas mulai dari NIK, kemudian nomor KTP dan tanggal berlakunya.
Di halaman kedua, teman-teman mengisi mengenai data personal, yakni alamat tempat tinggal, provinsi, kabupaten, sampai dengan kode pos. Sedangkan di halaman pack ketiga, teman-teman mengisi mengenai pendidikan S1 mulai dari nama universitas, prodi, akreditasi prodi, gelar S1 dan juga SKS kalian selama S1. Kemudian personal 2 ini berisi nomor WhatsApp kalian dan juga nomor alternatif misal dari keluarga, entah ayah, kakak, ataupun juga ibu. Halaman keempat ini diisi oleh kalian kalau misalkan memang sedang bekerja, tetapi kalau kalian memang fresh graduate jadi tidak pernah bekerja, silahkan dilewati aja, itu tidak apa-apa. Untuk halaman kelima, teman-teman ini harus mengisi mengenai kemampuan bahasa Inggris. Nah, usahakan sertifikatnya asli ya teman-teman. Kalian isi mengenai jenis kemampuan bahasa Inggris yang kalian gunakan, kemudian nomor pesertanya, serta nilai kemampuan bahasa sekaligus juga penyelenggaranya. Halaman ke-6, kalian isi mengenai kemampuan potensi akademik, mulai dari jenis potensi akademik yang kalian gunakan, nomor pesertanya, nilainya, dan juga tanggal potensi sekaligus dengan penyelenggaranya. Halaman ke-7, kalian isi mengenai informasi tambahan jika kalian merupakan penerima beasiswa dari Budi Dalam Negeri. Selanjutnya, teman-teman melakukan upload berkas yang sudah disiapkan dengan format PDF ya, dengan ukuran tidak lebih dari 800 KB. Nah, setelah melakukan upload berkas, teman-teman bisa mengisi kolom rekomendasi rahasia. Di sini teman-teman mengisi nama pemberi rekomendator dan juga lengkap dengan gelarnya serta alamat email yang valid. Nah, nanti silakan teman-teman klik kirim email agar pihak panitia UGM mengirimkan tautan atau borang yang harus diisi oleh rekomendator. Nah, selanjutnya teman-teman diberikan kesempatan berulang kali untuk mengisi kirim email tersebut jika beliau belum mengisinya. Nah, untuk mengganti alamat email ataupun rekomendator yang berbeda, kalian hanya diberi kesempatan 1 kali. Nah, jika kalian sudah merasa yakin dan juga merasa bahwa berkas yang kalian upload sudah lengkap, maka kalian juga bisa melakukan konfirmasi penguncian data. Nah, jika kalian sudah melakukan penguncian data, artinya data apapun yang sudah kalian tulis di dalam akun tidak bisa diubah lagi. Dan nanti pihak UGM akan mengirimkan berupa tautan pembayaran agar kalian dapat melakukannya atau melakukan pembayaran lewat bank atau mitra yang sudah ditentukan oleh UGM. Nah, untuk prosedurnya kalian bisa melihat berikut ini ya. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar pendaftaran ataupun seleksi administrasi, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian menunggu untuk update aku terbaru mengenai tips dan triks wawancara, kalian harus pantengin terus channel ini dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan sekian dulu ya teman-teman, sampai jumpa.